Inspirasi bersama Cahyo Triyonggo. Oke sahabat Golfoto, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang gak kalah keren dari sebelumnya, yaitu Pak Cahyo. Ya. Matur nuwun sudah meluangkan waktunya Pak Cahyo. Sama-sama Mas Alvika. Saya juga terima kasih diberi kesempatan di sini. Oke teman-teman sahabat Golfoto, kita akan ngobrol banyak sama Pak Cahyo nanti tentang fun football, tentang sepak bola, pokoknya menarik lah. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya saya mau nyampein informasi dikit teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nyari jersey yang menarik, yang keren, teman-teman bisa hubungi Oliver Apparel. Teman-teman yang belum tahu Oliver Apparel, Oliver ini melayani pembuatan segala macam jersey. Dari sepak bola, dari basket, dari volley, dan olahraga lainnya juga. Terus Oliver ini sudah cukup berpengalaman teman-teman di bidang jersey dan pembuatan kaos ya. Mereka membuatnya dengan bahan dry fit premium gitu. Terus sejauh ini Oliver itu juga sudah bekerja sama dengan beberapa tim Liga Indonesia. Yang pertama ada Persis Solo. Nah, Pak Cahyo, kemarin Oliver ini buat jersey-nya Persis Solo dan di Liga 2. Oh, yang mengantarkan juara promosi itu ya. Yang promosi itu. Nah, itu jersey-nya bisa apa ya, dikatakan jadi sejarah gitu, Pak. Dari Oliver Persis, terus bagi fans. Iya. Nah, terus juga di Liga 2 itu buat jersey, Pak. Oh. Dari tim Jawa Timur namanya Putra Delta Sidoarjo. Oh, ya. Tahu. Nah, Liga 1, Liga 2, ada Liga 3 juga, Pak. Oh, gitu. Nah, tapi Liga 3 timnya baru. Namanya Putra Surakarta. Oh, iya. Putra Surakarta. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek langsung di Instagramnya Oliver atau di nomor teleponnya nanti ada di bawah sini ya. Nah, contoh desainnya ada di sampingnya Pak Cahyo ini teman-teman. Desainnya kayak gitu, bahannya bagus banget nih. Bahannya dry fit emboss namanya, Pak. Pun gadah desainnya Oliver Pak Cahyo. Dereng ya, ini nanti bisa dipertimbangkan untuk. Oke. Ini pun kabarnya ini Pak Cahyo lagi Deska FC. Nah, baik Mas, Deska masih jalan, jadi latihan rutin masih jalan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan luar, main di beberapa lapangan bagus biasa untuk refreshing Mas. Dulu kan kita pertama kali ketemu salah satunya di Deska ya Pak. Iya. Sama AT Farmasi. Betul. Ya. Disuruh dari tahun pinter nih Kak? Tahun 2000. 5 tahun lalu gitu. 18 atau 19. Nah, nek jenengan ini termasuk pendiri di Deska juga ya Pak? Iya. Pendiri pembina ya. Betul. Jadi untuk di Deska saya itu termasuk salah satu founder, salah satu pendiri. Jadi sebelumnya ada Deska tapi kurang berkembang. Kemudian saya pulang ke Solo bareng dengan beberapa teman senior, ngumpulin teman-teman yang bekerja di detailer farmasi. Waktu itu seperti itu dulu Mas. Jadi kita kumpulin, tujuan kita apa, untuk mengguyupkan jadi sama-sama kerjaannya sama. Jadi kumpul-kumpul tukar informasi untuk bermanfaat buat pekerjaan kita gitu. Tapi lama-lama sampai di sini ternyata anggotanya luar biasa, hampir ratusan ya Mas. Ada ini juga, tapi tidak melulu dari detailer farmasi Mas. Jadi ada TNI Polri, ada Pas Pampres, ada banyaklah rekan-rekan dengan profesi yang lain. Jadi tujuannya untuk tambah gayeng komunitasnya ini dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, alhamdulillah. Sejak tahun berapa itu ya Pak Hideska itu berdiri? Kalau Hideska itu ini Mas, mulai lahir kembali, istilahnya reborn itu tahun 2007.
Oh, oke, lama Iya. banget. Saya masih kecil ini. Kalau lahir sebenarnya itu sekitar tahun 96, 90. Jadi 96 sampai 2000-an itu Oh, oke. awal-awal istilahnya bibit-bibitnya. Iya. Kemudian yaitu tapi tidak secara rutin. Baru tahun 2007 itu namanya IDISKA yang baru. Iya, iya. Nah, itu sampai sekarang. Iya. Nah, sekarang ketuanya Mas Andri ini tuh. Sekarang Andri, jadi memang jadi saya dan beberapa founder itu gini Mas, kalau satu komunitas ketuanya satu itu terus ketika ketua itu pergi pasti bubar komunitas itu. Jadi di IDISKA ini ada regenerasi, sudah ganti 3 kali ketua dari 2007 itu. Jadi supaya berkesinambungan ke depannya. KFC. Terus juga jenengan kan di AT Farmasi juga ya? Betul, saya salah satu pembina dan kebetulan saya jadi direktur operasional untuk AT Farmasi. Dan AT Farmasi ini sekarang mungkin 2 tahun ini cukup ini ya Mas ya, kita progresnya lumayan, kita ikut Liga 3 di Suratin juga. Untuk 3 kelompok umur kita juga ikut, SSB Akademi kita sudah bikin juga dari kecil SSB sampai nanti ke Liga 3 di AT Farmasi ada semua. Malah AT Farmasi jadi klub internalnya Persis nih ya Pak? Ya, kalau jadi internal Persis sudah sejak lama ya Mas ya, sejak saya kecil. Soalnya foundernya AT Farmasi itu kebetulan orang tua ayah saya sendiri. Bapak berarti? Ya, Bapak almarhum. Itu beliau pendiri dari AT Farmasi. Kebetulan pas 2020 Bapak nggak ada, jadi kesini saya yang ini jadi dapat sokongan luar biasa dari ketua umum kami Bapak Suparno. Jadi di Jakarta, beliau kerja di Jakarta, tapi untuk support kita mengembangkan AT Farmasi di sini. Jadi klubnya 2 itu ya Pak, yang Pak Cahyo ikuti ya Pak? Betul, 2 itu sama saya AT Farmasi. Pembina 2 itu, satu untuk fan football, satunya untuk serius Mas ya, untuk pembinaan. Fan footballnya sama IDISKA? Betul, fan footballnya sama IDISKA. Ya, jadi Pak Cahyo ini main bola itu sudah sejak kecil sebenarnya, sejak remaja atau gimana? Iya, sejak kecil Mas, sejak kecil saya SSB dulu di POP, malah sebetulnya berseberangan di Farmasi ya. Di POP saya muridnya Mas Rosid, mungkin kalau rekan-rekan pemirsa tahu SSB POP dulu saya di bawahnya Mas Agung Setiabudi, Mas Iklik, itu saya angkatan bawahnya. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya Mas? 89. 8889 SSB di sana sebelum Ornas itu di Klatarse itu. Itu SSB pertama berarti? SSB pertama di sana. Berarti ada cita-cita pengen jadi pesepak bola dulu ya? Betul sekali. Sebetulnya cita-citanya pengen sekali di SSB POP, kemudian ternyata dapat penjaringan masuk ke itu di Klatarse itu gitu. Tapi waktu itu kebetulan orang tua itu agak strict di pendidikan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah aja daripada ikut sepak bola yang serius gitu. Dan kemudian tapi saya lanjut waktu di Brawijaya. Saya kebetulan kuliah di Brawijaya. Di Kediri itu? Di Malang. Brawijaya Malang ya. Itu ikut Pomda, ke Jurnas mahasiswa gitu, jadi nyambungnya di situ. Nyambung bola lagi. Hampir mirip sama saya juga Pak. Oh gitu. Saya cita-citanya juga jadi pesepak bola Pak. Oh iya. Kok nggak jadi Mas? Nggak. Nah salah satunya juga dari orang tua juga. Oh gitu. Gimana sih ya? Jadi malah saya belum sempet gabung di klub Pak. Belum ikut SSB. Orang tua tapi nolaknya itu secara halus Pak. Tapi ya wis loro hati juga Pak. Sakit juga, jadi pengen jadi pemain bola waktu itu SD Mas ya Pak. SD dijanjikan nanti kalau nilai ujiannya bagus tak masukin ke SSB. Saya udah belajar sungguh-sungguh, nilainya juga udah bagus, nggak dimasukin Pak. Alasannya ya zaman itu mungkin sepak bola belum seperti sekarang. Iya betul.
Ya, jadi sering kan pemain nggak gaji, Betul. klubnya nggak jelas dulu kan. Bisa dikatakan belum industri seperti sekarang kan Pak? Iya. Masih dana dari APBD seperti Iya, tergantung sekali. Oke, nah saat ini insya Allah pemain bola Iya. bisa menjanjikan dia. Bisa untuk hidup ya. Iya benar Pak. Tapi usahanya sekarang kan di bidang bola juga. Alhamdulillah, Tidak Bismillah ada. Pak, meniti di sini mudah-mudahan bisa terus berkembang, bisa terus maju. Amin. Ya. Nah, saya memotret itu kan salah satunya juga Pak Cahyo ada peran di situ. Gitu. Oke, mungkin ya, salah satunya Pak Cahyo. Banyak banget kan Iya. Pak orang-orang Iya. yang bantu itu banyak banget. Betul sekali. Jadi dulu ketemu itu kan di Diska Teh Farmasi. Saya belum ada gol foto ini dulu gitu Pak. Betul sekali. Masih kuliah ngambil Betul. motor. Dulu masih kuliah saya ingat Iya. saya. Nah Pak saya kan sempat wah lumayan loh Mas lo penghasilan lo tambahan ya. Betul. Di Solo kan klubnya banyak. Saya waktu itu nggak gas gitu. Iya. Karena fokusnya pengen kuliah yang Lampung gitu. Iya. Nah Pak Cahyo ini sahabat Gol Foto teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi salah satu orang yang nggak bisa saya lupain jasanya gitu. Dulu sering bawa saya kemana-mana, di Diska main ke Piknik. pesan piknik. Nah akhirnya pas saya mulai kuliah semester akhir lulus, nah saya buat pelan-pelan brandnya gitu. Luar biasa sekarang maju ya. Iya, Bismillah sih. Ya seperti itu. Nah kalau cita-citanya Pak Cahyo kan jadi pemain bola Pak. Iya. Terus orang tua responnya demikian. Izin. Apa juga ada sakit hati kayak saya tadi Pak? Sebetulnya sakit juga Mas Sakit hati. juga. Tapi setelah posisi sekarang Jadi, itu saya bersyukur. gitu. Kenapa bersyukur? Karena saya sekarang bisa kerja tapi tetap bisa main bola. Gitu. Jadi pernah waktu ini Mas Pongda kan TC ya, jadi di Malang di Brawijaya itu kita TC 2 minggu gitu, 2 minggu ke Jurnas di Makassar tahun 99. Itu selama 2 minggu itu kita benar-benar pagi latihan sore kayak pemain profesional gitu karena pelatihannya juga profesional. Dari situ saya benar-benar bersyukur. Dulu ayah saya ngomong sekolah dulu nanti baru main bola. Jangan main bola dulu nanti kamu cari sekolah. Nah, ternyata berat sekali pemain-pemain profesional itu mungkin jadi pagi harus bangun ke lapangan, istirahat sebentar jam 2 ke lapangan lagi seperti itu. Mungkin Mas Aurika juga dulu yang cita-citanya jadi main bola, kalau melihat seperti itu mungkin untung aku main bola gitu. Karena cukup berat karena untuk tuntutan profesionalismenya mereka ya. Mungkin itu aja yang cuma level mahasiswa, jurnas mahasiswa, apalagi yang level profesional Liga 1, Liga 2 gitu. Pasti lebih berat. Saya juga akhirnya di posisi bisa mensyukuri itu. Oh gitu. Sama. Bisa mensyukuri itu. Nah tapi dari main bola situ kan Pak, nggak jadi kesampaian cita-citanya. Terus malah sekarang kan ramai fan football ini Pak. Betul. Nah, malah bisa dikatakan pemain-pemain fan football kayak Pak Cahyo juga itu bisa menyamai pemain liga ya Pak. Maksudnya apa ini? Kalau tadi kan pemain liga ya latihannya rutin apa segala macam. Oh iya. Ini ada cerita dari Pak Cahyo. Dulu dari Stadion Wilis. Iya. Jadi Pak Cahyo itu main bola teman-teman. Sabtu sore main bola. Terus Minggu pagi main bola. Siangnya futsal. Minggu sorenya main bola lagi. Iya betul Mas. Itu kalau istilahnya terpenuhinya keinginan main bolanya memang luar biasa. Sekarang hampir tiap hari ada jadwalnya di Diska maupun dari AT Farmasi Mas. Jadi memang hampir seminggu itu full sepak bola. Istirahat kadang hari Kamis itu istirahat, tapi Kamis ini dimanfaatkan teman-teman di Diska untuk lestari dulu kemana ya, ke tempat-tempat yang ini bagus gitu. Tapi saya ini Mas Aurjan, saya jadi ingat waktu, jadi kita kan berdiri 2007. Saya benar-benar rintis di Diska itu istilahnya kostum belum punya.
orang baru sedikit. Teman-teman sepatu bola masih saya paksa untuk beli. Tapi akhirnya mereka ini semua. Jadi bisa beli sepatu semua dengan orang yang pas-pasan. Saya ajak untuk main bareng pemain-pemain pas gitu Chandra, Iwan Kamilio gitu, biar mereka termotivasi seneng gitu main bola. Akhirnya orang yang banyak karena kita rata-rata pekerja dan penghasilannya ada gitu. Jadi kita ini mas sewa lapangan ya gitu kan, kita kemana aja mampu ya, mampu. Sepatu kita ceng-cengan nih, bagus-bagusan gitu, cuma gitu, gitu. Akhirnya sepatunya mungkin anak-anak IDSK itu selevel Liga 1 grade-nya itu. Dan yang paling menyentil saya itu salah satu tokoh sepak bola di Solo itu bilang bahwa IDSK itu pelopor sepak bola mahal. Oh gitu. Nah, saya juga setuju. Sepak bola mahal. Pelopor sepak bola mahal. Lapangan mahal, sewa. Outfitnya juga harus mahal kan. Itu juga aja. Ya itu dulu pengalaman sama jenengan itu kan Pak. Dulu kita dari Stadion Wilis terus kan dulu masih belum link Google Drive saya kan Pak. Oh iya. Saya kasih flash disk untuk ini nyimpen itu ya, ingat saya. Jenengan yang share sendiri. Iya. Satu-satu. Terus habis itu sambil curhat cerita yang jagoan kayak gini kan Pak. Iya betul. Wah main bolanya sekelas pemain pro ini. Gak istirahat ya. Tapi fun ya Pak, fun football. Iya, memang fun football. Jadi intinya untuk istirahat kalau capek kita kerja gitu, kumpul bareng guyon-guyon di lapangan, hobinya sama. Dan itu bermanfaat mas. Jadi kalau di lingkungan kami ini jadi HIDISKA, Himpunan Detailer Surakarta ini berdiri, jadi anggotanya itu ada dari Diksa Medika, dari Kombipar, dari PT Novel, dari PT Transforma, macam-macam mas. Jadi ketika anggota kita HIDISKA ini ada yang jobless misalnya, nggak punya pekerjaan gini, kita saling tolong. Jadi saling bantu. Jadi siapapun anggota yang di HIDISKA ini ada kesulitan, kita saling bantu untuk karena kita udah kayak keluarga. Gitu. Oh, HIDISKA itu kepanjangannya Himpunan Detailer Surakarta. Oh iya. Nah ini teman-teman banyak yang belum tahu ini. Jadi di setiap kota itu ada himpunan detailer. Jadi detailer farmasi itu kita marketing di dunia farmasi ya teman-teman. Jadi di Solo itu ada HIDISKA, di Semarang ada namanya Fordes, namanya Forum Detailer Semarang gitu. Di Jogja juga ada ITV namanya. Tiap kota ada. Tiap kota ada, dan kita beberapa kali ikut liga. Jadi ada liga detailer. Pernah kita adakan 3-4 kali di Solo juga pernah. Nah, saya mau menanggapi yang tadi HIDISKA pelopor sepak bola mahal. Memang sejak ketika saya motret awal dulu, Pak. Kan fotografer juga belum banyak, Pak. Betul. Enggak sebanyak sekarang ini. Dan timnya juga belum sebanyak sekarang, Pak. Betul. Nah, HIDISKA itu salah satu bisa dikatakan kiblatnya. Dan bener sepatunya mewah-mewah, mahal-mahal gitu. Salah satunya Pak Sahir juga ya. Enggak mas ya, yang lain lebih ada banyak. Ada malah. Oh iya. Kalau hobi mahal memang udah biasa ya Pak, wajar ya Pak. Ya ini ya mas ya, disesuaikan kemampuan kita sih, maksudnya cuma karena kesenangan kita, jadi yang positif itu kan daripada kita uang buat macam-macam yang ranggena gitu kan, kita kumpulin banyak anak muda-muda itu kan istilahnya bekerja, punya penghasilan sendiri, belum nikah gitu, daripada dibuat yang nggak benar istilahnya gitu kan, diarahkan ke olahraga. Ayo beli sepatu, kalau semakin bagus sepatunya akan semakin antusias ke lapangan pasti itu. Terus bisa diinvestasikan juga itu ya Pak? Bisa dijual lagi ya? Betul sekali, karena kan banyak sekali itu second shoes gitu. Iya, jadi jual beli sekarang suka marak juga. Dan ini masalah berikutnya. Jadi kalau menurut saya fun football itu sejak sebelum 2010 itu ya. Jadi itu awalnya kan cuma ya karena kita senang gitu. Tapi ketika 2010 ke sini Mas Aurika juga ngerasain juga mungkin
mengangkat ekonomi yang luar biasa. Ya betul Pak. Jadi mungkin dari Oliver juga jersey-nya naik, beberapa produsen jersey sekarang wah berkembang luar biasa. FG juga saya dengar ada komunitas FG sendiri juga untuk khusus bola gitu. GFC namanya. GFC. Nah itu juga ada pengalaman unik saya Pak. Oh, iya. Dulu tahun 2020 lah pas COVID itu. Oh, COVID ya. Pas COVID. Nah saya ya baru awal buat ini Pak. Yeah. Buat gol foto ini saat itu kita tuh kumpul di Semarang Pak. Sama fotografer Solo, Semarang, Jogja, Magelang kalau nggak salah. Oh jadi satu semua. Itu gabungan. Itu untuk main satu tim fotografer FC itu harus ngumpulin dari beberapa kota. Main di Citarum. Tapi lawannya bukan fotografer Pak. Lawannya dulu tim lain gitu. Jadi timnya ini yang booking stadion Citarum. Iya. Kita ngasih foto nanti Pak. Oh gitu. Bayarnya pakai foto gitu ya? Iya, bayarnya pakai foto. Nah dulu itu Pak, fotografer pengen main bola itu masih kayak harus ngumpulin orang dari berbagai kota. Gitu. Nah sekarang di Solo aja, wah turah-turah Pak. Gitu, bener. Wah internal sendiri main kemarin itu teman-teman itu. Gitu. Oh bisa internal sampai? Bisa main internal Pak. Di Hebat. grupnya itu ada 50-an fotografer. Itu yang baru masuk grup Pak, belum yang di luar. Belum yang nggak terdaftar itu Pak. Kayak gitu Pak. Ya bener perkembangannya ke ekonomi meningkat Pak. Meningkat luar biasa. Dari sisi wasit juga kan. Iya betul. Wasit, laundry. semua terangkat. Jadi memang ini Van Football itu anugerah. Jadi dari sepak bola semakin orang semakin banyak yang tertarik. Dari dulu nggak suka sepak bola, tahu di foto bagus itu kan akhirnya jadi ikut klub gitu. Nah salah satunya walaupun cita-cita jadi pemain bola nggak kesampaian, cukup main Van Football ada fotografernya udah kayak pemain pro. Wah betul sekali. Itu yang dicari Mas ya. Dicari. Yang penting main bola ada fotonya. Iya. Betul. Main jelek nggak apa-apa asal fotonya bagus. Benar Pak. Nah kalau ini Pak saya menanggapi Van Football zaman dulu dengan semakin kesini, apa ada perubahan menurut Pak Cahyo? Ya sangat-sangat banyak ya Mas ya. Kalau dulu itu anggota Van Football itu rata-rata biasanya mantan pemain Mas. Jadi sudah bisa sepak bola mereka kumpul gitu. Itu untuk fan gitu. Tapi sekarang sudah berkembang luar biasa. Jadi orang yang istilahnya cuma seneng bola, tidak punya dasar sepak bola pun akhirnya suka sepak bola. Salah satunya karena apa? Ya jenengan tadi. Pengen foto kok bagus keren banget gitu. Nanti itu fotonya bagus langsung belanja outfit lagi, baru dia sepatu naik semuanya naik. Jadi memang Van Football saat ini itu menurut saya sangat positif perkembangannya. Selain semakin banyak orang sehat, semakin banyak orang sehat itu juga perekonomian di sekitarnya itu pasti terangkat. Betul Pak, setuju banget itu saya. Istirahat dulu aja Pak. Sambil saya boleh minum. Monggo silakan. Sambil minum. Mungkin kalau ada anggota Ascot ini kritisi saja ini Mas, apa Van Football sekarang banyak kompetisi yang dibikin sendiri banyak, tapi kenapa Ascot belum bikin gitu? Klub internalnya nganggur semua ini. Ya, jadi mudah-mudahan karena kepengurusan yang sekarang kan sudah berganti, sudah regenerasi semua, saya rasa nanti Ascot akan muter kompetisi yang istilahnya resmi di internal mereka, supaya apa sih, kalau menurut saya pembinaan di sekarang SSB menjamur luar biasa. Betul banget. Kalau itu tidak terakomodir dalam suatu kompetisi yang resmi, itu sayang sekali. Jadi nanti kalau sampai Ascot bisa memutar itu, otomatis juga Persis kan punya sinergi. Jadi tim-tim yang memang dipandu oleh Persis nggak usah bayar mahal-mahal Mas Kaisar kemana-mana, ambil aja dari kita sendiri. Betul.
langsung disalurkan gitu kan. Betul, betul sekali. Jadi kita anak daerah itu kalau ikut timnya sendiri itu pasti daya juangnya juga lebih. Kebanggaannya ya Pak. Betul. Dan dukungan dari masyarakat pun akan luar biasa nanti ke Persis maupun ke PSSI cabang Solo Aspal. Berarti itu salah satu kegelisahannya Pak Cahyo saat ini. Iya betul. Makanya fan football luar biasa mas. Turnamen U40 itu wah ngeri. 40 ya di mana-mana 40 45. Nah ini turnamen internalnya kapan gitu? Sudah vakum sekitar berapa tahun? 4 tahun mungkin 3 tahun 4 tahun. Wah ya udah lama banget ya. Iya sayang sekali, sayang sekali. Padahal PSSI Solo-nya juga udah ganti kepengurusan. Ya, ganti pengurusan sudah tahun kemarin ya. Jadi mudah-mudahan ini udah pembentukan kemarin terakhir itu ada rapat pengukuhan atau apa. Mungkin ini tahun ini mudah-mudahan berjalan supaya pembinaan usia dini di Solo itu bisa tersalurkan dengan baik. Amin. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa bisa tahu bisa didengarkan. Iya. Jadi mungkin teman-teman punya putra punya ini anak-anak yang berpotensi untuk sepak bola itu, jadi jangan khawatir, di Solo ini menurut saya saat ini perkembangannya luar biasa. Jadi banyak sekolah sepak bola yang bagus-bagus dan kemudian berjenjangnya juga ada, akademi-akademi juga sudah banyak. Persis Solo sekarang sudah istilahnya reorganisasinya juga sudah bagus banget. Dipegang Mas Kaisang itu luar biasa, jadi bisa terasok semua ke situ. Sukses Persis, sukses orang-orang Solo juga. Bukan yang main orang luar semua, kita cuma nonton. Saat ini kebanyakan orang luar ya? Betul sekali, betul sekali. Masih sedikit. Itu di level akademinya Persis pun saat ini masih banyak dari luar juga ya, sama. makanya monggo ayo kita bareng-bareng teman-teman ya bersinergi untuk kemajuan sepak bola. Kalau Persis maju pasti kita juga ikut bangga gitu. Nah mungkin tinggal nunggu waktunya saya Pak. Ya, amin mas, amin ya. 3-4 tahun ke depan lah, mudah-mudahan udah jadilah. 50% skuad Persis Putra Daerah Solo ya. Iya. Nah kalau menanggapi turnamen internal tadi Pak. Iya. Itu kan salah satunya timnya AT Farmasi terlibat di situ. Betul mas. Jadi itu ada 26 tim mas internal itu. 26 tim, nanti ada divisi 1 sama divisi 2. Oh, totalnya 26 ya? Iya. Banyak banget ya. Betul. 26 anggota internal itu yang menentukan kegiatan di Askon. Jadi semua punya suara. Oh itu dibagi 2 divisi berarti? 2 divisi, ya. Ada yang divisi 1. Oh nggak 26 terlalu banyak. Banyak kalau satu kompetisi ya. Dua divisi 1 dan 2. Ya, malah saya belum terlalu tahu soal liga internal. Internal ini. Ya internal ini sudah diputer cukup lama sejak AT dulu masuk pertama AT Farmasi itu di divisi 2-nya. Itu tahun sekitar 89 saya SD. Nah itu akhirnya lolos ke divisi utamanya, dan di divisi 1-nya Persis itu kita sudah 3 kali juara mas. Salah satu pengoleksi gelar terbanyak atau gimana AT Farmasi? Kita sama dengan POP ini. Oh sama dengan POP ya? POP sudah. Kalau POP juga masih sama eksisnya saat ini atau? Saat ini SSB-nya masih ada, cuma teman-teman, makanya itu teman-teman internal yang lain tuh kita ini mas, AT Farmasi bukannya kita sombong ya, maksudnya kita ayo cari investor gitu. Oh iya. Ya, untuk mengembangkan, kalau kita jaga dari Persis nggak kayak sumbangan susah berat. Ya, kita cari sendiri sponsor, kita cari bisnis sendiri untuk mengembangkan, karena yang bisa nolong kita ya kita sendiri gitu. Iya betul banget. Berarti saat ini AT Farmasi itu ada investor ya? Atau ya, istilahnya ketua umum kami. Ketua umum kami itu istilahnya memfasilitasi kita satu lapangan di Meluluan ya, stadion AT Farmasi itu kita kelola, hasilnya itu untuk support
untuk SSB Akademi Piala Suratin Liga 3 kita juga. Jadi hasil dari itu kita jadi bukan profit oriented untuk golek badi untuk kita yayasan sendiri, enggak. Yayasan Ate Farmasi itu pure sosial, nggak ada keuntungan sama sekali, malah nombok sering gitu. Ya bos-bosnya masih nombok rata-rata, tapi nggak apa-apa, itu kita memang cari pahalanya di sana. Jadi pengembangan dari SSB kita itu sudah hampir 200 mas anggotanya. Oh ya. SSB Ate Farmasi Pemain itu ya, pemainnya. Iya pemain, jumlah muridnya. Akademi 100 lebih. Iya. Dan kita Liga 3 kemarin kebetulan ya peringkat 2 masih. Kalau Liga 3 itu perdana atau sebelumnya udah pernah ikut? Perdana mas. Perdana. Tahun kemarin itu perdana, jadi sejarah bagi kami untuk ikut Liga 3 karena memang ininya syaratnya luar biasa, cukup banyak. Untuk masuk ke Liga 3, betul. Teman kita yang di internal Unsa, Mas Rio, ya ketua Aspat, beliau Unsa juga ikut Liga 3, juga sudah punya Suratin 3 kelompok umur sama, jadi bareng kita. Mungkin sebentar lagi Mares, Pop, Adidas dan yang lain-lain ya menyusul semua. Jadi semakin kuat kita semua anggota internal kita, nanti akan muncul pemain yang lebih berkualitas gitu ke depannya. Pasti ada pemain yang berkualitas ya. Iya. Ya zaman dulu kalau di Solo itu zaman saya kecil ya Agung Setiabudi. Oh iya Mas Agung. Betul. Terus kalau zaman sebelumnya saya nggak ngikutin. Belum tahu. Yang itu. Terus ya kalau persis ya dulu ada almarhum Mas Ferianto juga. Iya betul Mas. Tapi saat itu sayangnya masih di Liga 2. Iya masih di Liga 2 betul. Sebetulnya waktu angkat ya itu Rudi Widodo. Iya betul, Rudi Widodo juga. Terus Wahyu Tri, Irwan Kamilio itu juga top-topnya kita mau naik itu. Itu kan lolos divisi utama ya, lolos divisi utama. Turun lagi akhirnya. Turun lagi baru bisa naik kemarin. Iya. Tunggunya sulit banget. Iya. Nah sebenarnya juga banyak, saya percaya pemain di Solo Raya itu yang punya bakat potensi banyak banget sebenarnya. Salah satunya saya juga punya teman Pak, deket sini tetangga saya. Tapi nggak di Persis, di PSIS Semarang. Oh di Semarang. Namanya Fredian, Fredian Wahyu itu. Oh iya. Nah ini Fredian, saya nunggu loh di podcast. Bentar lagi. Ini kompetisi selesai, datang ke sini kita ngobrol-ngobrol jadwalkan. Nah itu benar Pak. Jadi insya Allah bisa berkembang nanti. Iya Mas, kami yang mengelola cuma 2 tahun, baru 2 tahun ini AT Farmasi, SSB dan Akademi itu sudah hampir 8 orang yang ikut EPA. EPA itu Elite Pro Akademi yang punya Liga 1 ya, yang U18. Jadi ada yang ke Bali United, ada yang ke PSIS, ada yang ke Sleman, macam-macam. Jadi kita walaupun baru aja kita tapi dikelola dengan serius, itu ternyata menghasilkan ini. Dan mungkin kita awalnya dulu dari ketua umum itu memang satu ini Mas. Ketika kita mau nyetak produk yang berkualitas, golek mesinnya sing apik. Mesinnya siapa? Gurunya siapa gitu kan. Yang ngajar siapa? Memang jadi semua pelatih kita itu harus lisensi. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Jadi kita wajib kita lisensikan semua. Ketika pelatih atau mesin yang membentuk itu baik, otomatis produk yang dihasilkan juga akan berkualitas juga. Gitu. Betul sekali Pak. Rumusnya seperti itu. Dan hasilnya udah bagus, mudah-mudahan ketika tahun ke-4 tahun nanti lebih banyak lagi yang adik-adik yang kita hasilkan untuk bisa berprofesi sebagai pesepak bola profesional. Berarti Ate Farmasi udah mulai menyumbangkan bakat-bakatnya. Ya, emang tujuannya seperti itu. Jadi bukan menguatkan Ate Farmasi biar menangan terus gitu enggak. Tapi ketika anak ini Bali United, Coach Didi telepon, ada pemain ini, kita kirim videonya cocok, kita kirim anaknya seleksi sana. Kayak gitu. Jadi kita lepas dan saat ini pun kita nggak meminta apapun gitu. Justru kita bantu, kita dorong mereka untuk
ayo ke Arema seleksi, bahkan transport pun kadang kita support gitu, supaya ini. Jadi tidak lagi seperti dulu ya, ketika mau masuk harus bayar, itu dihindari. Itu penyakit yang merusak sepak bola kita, tidak bermartabat. Dulu sering sekali. Wah, banyak sekali. Mau masuk PPLP, mau masuk diklat Persis atau apa akademi Persis, harus bayar sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra masih di pendidikan sepak bola, dihindari hal seperti itu karena sia-sia. Ketika kita mengeluarkan uang untuk ke sana, nanti ke depannya juga anaknya yang kasihan karena tidak bisa berkompetisi di sana. Betul, malah anaknya bisa teracuni juga ya. Betul sekali. Tidak sehat. Kalau main bola kan muaranya kan nanti ke tim nasional. Betul. Tim nasional. Betul. Untuk kemajuan di tim nasional pun masih harus berjuang lagi kan. Sama ini. Berjuang ya mengharumkan Indonesia. Betul sekali. Kayak kemarin kan timnas kita harus terhenti lagi di semifinal. Iya. Itu anak-anak muda semua yang main kan. Tapi ya masih kalah ya sama tim tetangga ya Pak. Iya, makanya itu sebetulnya faktor-faktor X yang mengganjal kita untuk sukses itu sebaiknya dihilangkan. Jadi mulai kita bareng-bareng dari sekarang membangun sepak bola yang bermartabat. Jadi siapa yang berkualitas itu yang kita dorong gitu ya. Jangan hindarilah yang nyuri umur, itu sudah zaman lalu masalah. Karena kalau seperti itu kita nggak bisa bersaing. Benar banget. Nah tadi Pak, Apit masih tadi punya apa? Pemain 200 tadi apa tuh? Ya, SSB-nya anggotanya, muridnya 200-an. Itu terbagi beberapa kelompok umur, betul. Jadi ada 2013, 2012, 2011, 2010 sampai 2009 terakhir Mas. Nanti yang 2008 itu ikut akademi. Kalau bedanya akademi dengan SSB itu gimana? Di kelompok usia Mas. Oh gitu. Ya. Yang akademi udah khusus gitu ya? Ya, jadi pelatihannya untuk mungkin pemirsa yang ini tertarik, yang SSB itu latihannya Senin, Rabu, Jumat di lapangan Luluan. Kemudian untuk yang akademi itu Selasa di lapangan Luluan, Rabu, Jumatnya di Papilan. Lapangannya baru dibangun ya? Ya betul, itu baru proses. Kebetulan malam ini nanti ada MOU sama kelurahan untuk menyelesaikan. Kemarin saya tahu infonya dari Mas Andri. Oh iya. Lihat statusnya WA Mas Andri. Mungkin lain waktu Mas Andri juga bisa datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol juga. Ketuanya Hidiska itu Mas Andri itu mungkin saya prediksi 5 tahun lagi pengurus Askot. Oh iya. Terwujud ya. Harus semangat anak muda-muda itu, jadi kita istirahat, regenerasi itu tetap ada. Beliaunya semangat dan saat ini beliau menjabat manajer akademi di AT Farmasi. Oh ya, akademi. Ya, jadi manajer akademinya. Kemudian kemarin dia manajer untuk Suratin yang U17 sama yang U15 ini tetap beliau nanti. Oh, baru tahu saya. Oh iya. Ya, jadi mungkin untuk detail bagaimana sih mengelola akademi nanti supaya lebih baik dan menghasilkan seperti tadi beberapa orang, hampir 8 orang ini masuk ke EPA-nya Liga 1. Nanti Mas Andri next. Oke, bisa. Kita kan nanti Mas Andri. Terus tadi kan dari SSB terus akademi, langsung muaranya ke ini naiknya Pak. Ya, jadi gini, SSB akademi kita itu usia yang tertua nanti yang 17-18 Mas. Nah di 17-18 itu kita ikutkan ke Liga 3 yang paling senior. Liga 3 itu padahal Liga 3 itu kan di bawah U23 Mas. Rata-rata pemainnya adalah U20-21. Pemain kita kenapa 18 kok bukan main Liga 3? Ini memang untuk jadi sengaja kita bikin seperti itu. Jadi kedewasaan anak-anak akan lebih baik dan kurikulum vitae anak-anak ini juga akan lebih baik. Ketika dia nanti di usia 19-20 pasti sudah matang sekali gitu. Dan siap jadi. 18 aja sudah ikut Liga 3 Jadi nanti mungkin matang lagi 2 tahun
insya Allah Liga 2 bisa masuk masuk dalam Liga bus. 2 Liga 1. Oke. Kita udah ngobrol banyak ya teman-teman sama Pak Cahyo. Ini nganten apa ada acara lagi nanti? Kan ya Mas, nanti main bola, kan Oh, bola ya. Iya, saya kebetulan nanti juga motret Pak. Ada acara ya? Luar Luar biasa. Pokoknya setiap hal disyukuri nanti rezeki datang. Betul. Mengikuti. Ya, yang penting itu ditekuni sama dilakukan dengan hati. Mas. Iya. Wah itu pasti luar biasa. Iya. Ini kemarin Pak saya kan aku buka di Instagram, di sosial medianya Golfoto. Oh ya. Yang pengen tanya-tanya gitu. Oh siap. Iya. Coba kita lihat ya Pak ya. Iya. Di sesi terakhir ya teman-teman Golfoto sama Pak Cahyo kita sesi pertanyaan. Saya tak buka Instagram dia Iya. Pak. Siap, siap. Sebenarnya waktu saya membuat postingan itu untuk Iya. share pertanyaan itu sebenarnya jadi ini buat teman-teman apa ya? Kesempatan gitu loh buat menanyakan karena kan jarang banget kan Pak kita bertanya sama seseorang ya seperti Pak Cahyo ini. Kemarin sama Mas Mara juga gitu Pak. Iya. Ya nggak begitu banyak yang tanya. Gitu. Oh, Padahal Pak ini menarik kalau teman-teman pengen tanya, pengen detail-detail Oh. ini ya yang mungkin untuk tambahan wawasan. Iya. Nah ini kemarin adminnya Idiska malah live TV pundi nih Ki. Live di Golfoto nanti di Golfoto akan tayang. Nanti akan kita infokan juga. Terus ada Mas Mengki dulu juga ikut main di Diska ya Pak? Iya, beliaunya juga sama kayak Mas Auriga. Oh gitu. Merintisnya dari Diska juga ini. Mas Mengki dulu itu main bola terus ke fotografi ya Pak? Betul sekali. Oke. Jadi beliau kiper, Oke. kemudian sama Mas Auriga tertarik Oke, ternyata foto. fotografi, industri fan football Oke. Solo itu Oke. naik. Malah ini jadi teman satu grup foto Mas Mengki. Oh gitu. Ya ini dapat pesen komentar dari Mas Mengki, idola sekaligus panutanku ini. Sehat-sehat terus Mas Cahyo. Terus ada pertanyaan unik nih Pak Cahyo. Iya. Happy Red 10. Sinten nih Happy Red 10? Mas Happy itu Mas Happy. jadi dulu beliaunya adalah pemain di Salatiga Mas. Oke. Kemudian beliau kerja jadi detailer di Semarang. Dia pemainnya Fordes yang saya bilang tadi. Oh, oke. Ya, Fordes kita bertemu. Akhirnya beliaunya sekarang kerja di rumah sakit jiwa sih. Beliau perawat di rumah sakit jiwa Solo. Akhirnya beliau gabung di Diska. Ini juga ikut berkomentar Pak Cahyo. Nunut tanya Mas idola caranya gen awet 6 terus dipun iki Pak. Itu agak berat itu. Awet muda itu bukan cuma kalau orang kesehatan kan ngomong dari pola makan dan pola hidupnya. Tapi kalau menurut saya selain dua itu ya itu hati yang gembira. Jadi kenapa saya Mas Cahyo 8 seminggu 7 hari sepak bolanya 8 kali. Itu orang kudune kan tambah tua kesel, tapi kan enggak karena memang menurut saya istirahat saya itu ketika saya main bola, ketemu dengan teman-teman, hati jadi senang, itu istirahat saya. Kalau tidur pasti malam, tapi kalau istirahat siang itu sepak bola itu. Jadi mungkin teman-teman semua fan football, pemirsa dari Golfoto, yang penting itu kalau hidup apa sih senangnya? Jenengan suka sepak bola, ya sepak bola. Iya jalani. Mas Auriga hobinya fotografi, dijalani. Itu pasti awet muda. Betul. Karena kalau senang pasti Iya. itu akan mengimpact ke kita, ke tubuh kita. Gitu. Memang saya lihat awet muda Pak. Ya enggak, Mas. Udah 46 ini. Tetap tampilannya seger, fresh. Gayanya juga anak muda. Jadi saya juga benar yang disampaikan Pak Cahyo tadi teman-teman. Saya ini ada yang nganggep kelahiran 2000. Kelahiran 2002 bahkan. Oh, nggih. Padahal saya ini 97. Oh, 97. Jadi dulu ketika kuliah di kampus gitu, Iya. teman-teman tuh mikirnya wah mahasiswa baru, Baru. padahal kita udah mau lulus.
Apa sih, harus gembira tadi ya Pak. Betul, iya. Itu. Sama ada apa ya, pertanyaan lagi Pak. Ini Iya. dari teman-temannya Gulfoto yang salah satunya saya juga sih Pak. Oh gitu. Apa ini? Nah, tadi kan bicara tentang farm football tadi ya Pak. Yang Diska salah satu tim mahal, tim Pionir Pionir, sepak bola mahal ini. gampang Pak pertanyaan Pak Cahyo. Iya. Pak Cahyo punya koleksi sepatu bola berapa banyak? Wah itu sudah dilirik istri saya. Jadi di rumah sampai kami itu ya banyak mas, maksudnya mungkin di atas 10 lah. Ada. 10 dua Pasang ya. Karena tapi ini Mas Auliga tadi pernah sempat nyentil juga. Ternyata bisa dijual lagi itu. Iya, betul. Nah, itu beberapa kali saat ya 2-3 tahun ini tahu itu akhirnya bisa seperti itu. Kalau dulu ya sampai rusak, kadang nggak kepake sampai rusak kayak gitu. Iya. Tapi dengan adanya second shoes kayak gitu memang luar biasa. Jadi selain menggerakkan perekonomian, kalau kita, mohon maaf ya, saya beli sepatu mungkin yang top grade gitu. Saya pakai enak nyaman, terus ada baru lagi dan pas ada rezeki bisa beli. Yang ini itu kita kan udah nggak begitu ngerasain shock gitu. Ada temen yang benar-benar memimpikan sepatu ini dengan bisa beli dengan second dan kondisinya masih bagus. Itu kan juga membahagiakan orang lain. Ya. Jadi semakin kita banyak pahala itu tadi. Jadi muter tapi semuanya bahagia, karena semuanya bahagia, semuanya awet muda itu. Berbagi kebaikan. Iya. Oke, terakhir aja Pak Cahyo, Ji. pesan buat teman-teman pemirsa Gulfoto yang menyaksikan video kita ini apa? Ya, itu mungkin saya resume yang dari tadi ya. Mungkin teman-teman Gulfoto mungkin kalau ada pengurus cabang PSSI Solo, pesan saya segera diputar turnamen internal, karena menurut saya itu wadah resmi dari PSSI Solo untuk menjembatani mimpi adik-adik yang SSB sekarang luar biasa. Mungkin ribuan yang ada anak-anak SSB ini bisa terakomodir dengan turnamen yang akan diadakan PSSI. Jadi kan secara resmi, dan nanti tentunya ada klub sinergi yang dibentuk oleh Persis itu akan benar-benar memantau. Mudah-mudahan lagi banyak yang terserap di Persis. Itu untuk bapak-bapak pengurus PSSI cabang Solo yang mudah-mudahan ada yang melihat. Dan untuk semua pemirsa Gulfoto, saya pesan olahraga itu sangat bermanfaat buat kita. Entah olahraganya apa, badminton, sepak bola maupun basket atau yang lain, itu untuk menjaga kita tetap sehat, panjang umur, awet muda, dan mengalihkan hal-hal yang negatif menjadi positif. Jadi adik-adik pun semakin menjamur akademi, semuanya menjamur SSB. Saya rasa monggo pemirsa yang putra-putranya entah cowok entah cewek sekarang sudah banyak yang mengakomodir untuk latihan olahraga, segera daftarkan. Jadi tidak melulu mainan gadget atau hal-hal negatif yang lain, karena di olahraga nanti hal-hal positif banyak didapat. Mungkin itu saja Mas Aulia. Bagus banget. Sama satu lagi Mas. Silakan. Semoga Gulfoto semakin sukses. Amin. Matur nuwun. Podcastnya nggak kalah sama Deddy Corbuzier. Berbeda jauh Pak. Segmennya lain. Ya, segmennya. Kita khusus sport aja Pak. Betul. Nah, tapi untuk ini marketnya nanti sport itu pasti besar juga, apalagi sepak bola. Betul. Apalagi skalanya udah ke nasional. Sukses terus Pak Aulia. Kita dukungannya juga terus. Pasti. Saling bantu kita nanti. Oke, teman-teman sahabat Gulfoto, kita juga open sponsor. Kalau teman-teman pengen promote, kita bisa melayani juga di sini. Nanti produknya kita pajang di sini juga. Sip. Oke, gitu dari Pak Cahyo, matur nuwun sangat. Sami-sami Mas Aulia. Jadi itu teman-teman obrolan
Gulfoto sharing inspirasi di episode yang kedua bareng Pak Cahyo Triyonggo. Kita udah sharing cerita banyak banget dari awal mulanya Pak Cahyo seneng bola di Diska dengan lika-likunya, terus sampai aktif farmasi, sampai banyak tadi pesan dan mimpi-mimpi yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman sahabat Gulfoto yang nonton video ini. Kita sampai bertemu di video selanjutnya.